terbit menyingsing sang fajar. Ayo anak semua, lekaslah belajar. Satu, dua, kamu harus membaca. Tiga, empat, belajarlah dengan giat. Siapa ingin maju, mestilah berilmu. Sing-singkan lengan baju, raihlah mimpimu. Lima, enam, semangat tak boleh padam. Tujuh, delapan, song-songlah masa depan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Kita masih membahas materi tentang bangun ruang sisi datar, dan untuk saat ini fokus kita menentukan volume kubus dan balok. Volume, istilah lainnya isi, atau sama saja dengan kapasitas atau daya tampung, atau bisa juga diartikan muatan. Jadi menghitung volume bangun ruang artinya kita menghitung daya tampung atau isi atau kapasitas dari bangun ruang yang dimaksud. Kita mulai dengan volume balok. Siswa sekalian, ini ada sebuah kubus yang panjangnya satu satuan, lebarnya juga satu satuan, dan tingginya juga satu satuan. Maka kubus ini dinamakan kubus satuan, atau istilah lainnya satuan kubik. Kalau panjang rusuk kubus ini 1 cm, lebarnya juga pasti 1 cm, dan tingginya juga 1 cm, maka kubus ini dinamakan 1 cm kubik. Kalau panjang rusuk kubus ini 1 meter, lebarnya juga seperti itu, dan tingginya juga seperti itu, maka kubus satuan ini dinamakan 1 meter kubik. Nah, sudah jadi kesepakatan bahwa satuan volume itu salah satunya satuan kubik. Ada juga yang lain, yaitu liter. Misalnya 2 liter, 3 liter, 4 liter, dan seterusnya. Artinya, menghitung volume bangun ruang sama dengan menghitung banyaknya kubik satuan yang memenuhi bangun ruang yang dimaksud. Perhatikan contoh berikut ini. Ada 4 buah kubus yang disusun sedemikian rupa, sehingga membentuklah sebuah balok. Balok ini panjangnya 4 satuan, lebarnya 1 satuan, dan tingginya 1 satuan. Dan ternyata ada 4 buah kubik satuan yang memenuhi balok ini. Coba kita buatkan daftar. Jadi panjangnya 4 satuan, lebarnya 1 satuan, dan tingginya 1 satuan. Ternyata ada 4 kubik satuan yang memenuhi balok tersebut. Kalau balok ini panjangnya 4 satuan, lebarnya 2 satuan, dan tingginya 1 satuan, maka ada 8 kubik satuan yang memenuhi balok ini.
Selanjutnya, nah ini ada balok yang panjangnya 4 satuan, lebarnya 2 satuan, dan tingginya 2 satuan. Banyaknya kubik yang memenuhi balok ini ada 16. Kalau yang berikut ini, panjang balok 4, lebar balok 2, dan tinggi balok 3. Banyaknya kubik satuan yang memenuhi balok ini, baris paling bawah ada 8, yang kedua 8, dan yang ketiga 8. Berarti 8 kali 3, 24 buah kubik satuan. Selanjutnya, kalau posisinya seperti ini, balok ini panjangnya 4 satuan, lebarnya 4 satuan juga, dan tingginya 3 satuan. Maka banyaknya kubik satuan yang memenuhi balok ini, barisan paling bawah ada 16, yang kedua 16, yang ketiga 16, oh berarti 16 kali 3, 48 kubik satuan. Nah, dari apa yang kita lakukan ini, sebenarnya saya sudah yakin Anda sudah dapat menarik kesimpulan bahwa banyaknya kubik satuan yang memenuhi suatu balok dapat ditentukan dengan cara, lihat, 4, 4, 3, ternyata 38, 4, 2, 3, ternyata 24, 4, 2, 2, 16, 4, 2, 1, 8, dan seterusnya. Coba Anda tentukan, berapa banyaknya kubik satuan yang dapat memenuhi balok ini? Panjangnya 7 satuan, lebarnya 4 satuan, dan tingginya 3 satuan. Ternyata, tinggal dikalikan saja. Seperti ini kan, 4 dikali 4, 16 dikalikan 3, 48. Berarti 7 dikalikan 4, 28 dikalikan 3. Yaitu ada 84 kubik satuan. Jadi, siswa sekalian, dapatlah kita simpulkan secara umum bahwa untuk menentukan kapasitas atau muatan atau volume sebuah balok dapat kita lakukan dengan cara mengalihkan tinggi, lebar, dan panjang balok tersebut. Panjang kali lebar dikalikan tinggi. Inilah rumusan umum untuk menentukan volume sebuah balok. Seandainya satuan yang digunakan adalah cm, jadi panjangnya 7 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 3 cm, maka isi atau muatan balok tersebut adalah 84 cm kubik, atau ditulis cm pangkat 3. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa untuk menentukan volume sebuah balok dapat dilakukan dengan cara mengalihkan panjang kali lebar dan tingginya. Selanjutnya, bagaimana dengan volume kubus? Kita tahu bahwa pada kubus, panjang rusuknya sama. Artinya, panjangnya sama dengan lebarnya, sama dengan tingginya. Ini merupakan rusuk kubus, kita simbolkan dengan R. Sehingga, kalau balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau panjang, lebar, dan tingginya sama, P-nya ini sama dengan R, lebarnya juga R, dan tingginya ini juga R, maka bangun ruang ini bukan lagi balok, tapi menjadi kubus. Sehingga volume kubus adalah R kali R kali R, R pangkat 3. Inilah rumusan umum untuk menentukan volume kubus. Jadi tinggal dipangkatkan 3 saja panjang rusuknya. Baik siswa sekalian, kesimpulan kita, volume balok
dapat dihitung dengan cara mengalihkan panjang kali lebar kali tinggi, dan volume kubus dapat dihitung dengan cara mempangkat tigakan panjang rusuknya. Dan untuk lebih memahami, memperdalam tentang bagaimana cara menentukan volume kubus dan balok, mari kita berlatih menyelesaikan soal-soal yang berikut ini. Yang pertama, ada sebuah balok dinamakan balok ABCDEFGH. Panjangnya 12 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 5 cm. Kita diminta untuk menentukan volume balok tersebut. Kita simbolkan dengan VB. Kita selesaikan. Volume balok, kalikan saja panjang, lebar, dan tingginya. Semua unsurnya diketahui. Tinggal disubstitusikan. Panjangnya 12, lebarnya 8, tingginya 5. 12 dikalikan 8 dikalikan 5, 480. Jadi volume balok tersebut adalah 480 cm3. Ada 480 buah kubik satuan yang dapat memenuhi balok ini. Kubik satuannya cm. Selanjutnya, jika keliling alas sebuah akuarium yang berbentuk kubus adalah 36 cm, maka tentukanlah volume akuarium tersebut. Ingat, akuarium tersebut berbentuk kubus. Misalnya ini akuariumnya. Keliling alas, alasnya tentu berbentuk persegi. Yang kelilingnya 36 cm. Kalau kelilingnya 36 cm, maka berapa panjang rusuknya? Kita tahu bahwa panjang rusuk persegi semuanya sama. Oh, berarti panjang tiap rusuknya 36 dibagi 4, yaitu 9 cm. Benar kan? Ini 9 cm, ini 9 cm, 9 cm, 9 cm. 9 kali 4, 36 cm. Jadi keliling alasnya 36 cm, maka panjang rusuknya tentu saja 36 dibagi 4, yaitu 9 cm. Yang ditanyakan volume akuarium, karena akuariumnya berbentuk kubus. Berarti sama saja dengan volume kubus. Volume kubus, R pangkat 3. Rusuknya 9 cm, berarti 9 pangkat 3. 9 kali 9, 81, dikalikan 9 lagi, yaitu 729. Jadi volume akuarium tersebut adalah 729 cm3. Cm pangkat 3. Saya kira perlu satu contoh lagi, supaya makin menguatkan pemahaman tentang cara menentukan volume kubus dan balok. Ini soal yang ketiga, yang merupakan soal ujian nasional ISIMP pada tahun 2010. Sebuah kolam berbentuk balok, berukuran panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan dalamnya 2 meter. Banyaknya air maksimal yang dapat ditampung adalah, nah kita disuruh memilih. Tentu karena kolamnya berbentuk balok, maka banyaknya air maksimal artinya air itu sampai penuh, sampai kolam tersebut tidak ada lagi ruang yang tersisa. Nah tentu sama saja dengan volume balok yang panjangnya 5 meter, lebarnya 5 meter, dan dalamnya 2 meter. Dari permasalahan ini dapat kita tentukan bahwa panjang balok 5 meter, lebarnya 3 meter, tingginya yang merupakan kedalaman kolam tersebut 2 meter. Kita selesaikan. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi. Semua unsur sudah diketahui, tinggal disubstitusikan dan dihitung. 5 kali 3 kali 2.
15 kali 2, 30. Jadi, kesimpulannya, banyaknya air maksimal yang dapat ditampung dalam kolam tersebut adalah 30 meter kubik. Jawabannya adalah C. Baik siswa sekalian, mudah-mudahan 3 contoh ini sudah makin menguatkan pemahaman Anda tentang cara menentukan volume dari kubus dan balok. Semoga apa yang disampaikan dipahami dengan mudah. Semangat belajar, yakinlah bahwa ilmu itu pada waktunya nanti akan menunjukkan manfaatnya kepada Anda. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.